Apa nih Pak? Nih lihat, jodoh pengantar jenazah. Sebuah naskah di tangan saya tiba-tiba tuh Pak. Jodoh pengantar jenazah. Wah ini catchy banget nih Pak. Merinding tuh Pak gue. Tuh beneran nih. Kalau ada close up nggak nih? Benar-benar. Nggak ada ya? Ada. Jadi ketika denger judulnya aja itu saya udah merasa tergelitik gitu. Bahwasanya ini sesuatu yang buat saya, wah ini menantang sekali nih. Jodoh pengantar jenazah. Udah semenjak itu dikerjain episode 00. Kita kerjakan tuh benar-benar penuh dengan keceriaan, Bu. Bener-bener saya ngerasa ini nggak syuting, ini bener, ini gue bikin, oh ini begini, pas lagi ngeliat di monitor pun saya dapat ilmu, kurang lebih begitu. Yang memilih pemain tuh siapa? Main panjang urusannya. Yang paling susah kita dapetin itu si Adamnya. Kenapa? Itu terakhir. Kenapa milih Adli itu kenapa? Pertama bukan Adli, ya. Pertama itu kita Baim Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin, halo teman Ferry, halo semuanya, apa kabar? Gimana? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada ya. Amin. Amin, amin. Nah ini konten terbaru lagi nih, karena banyak banget yang DM. DM gue juga. Oh DM juga ya? Saya juga di DM, tapi saya nggak baca. Maklum, jadul, Gokil, jadul gokil. handphonenya. Lanjut. Ini konten terbaru lagi. Kita bikin konten baru khusus untuk JWB. Jadi namanya kontennya apa ya enaknya? JWBD. JWBD. Panjangannya apa tuh Bu? JWB. Jodoh wasiat Bapak D. Iya, Hari. Hari. Jadi harinya D. JWB. Oke, mantap. Ada apa di konten ini? Jadi kita mau ngebahas tentang jodoh wasiat Bapak yang hampir berapa tahun, Bang Cep? Saya ngerjainnya 2 tahun 7 bulan. 2 tahun Precisely. 7 bulan. Ya. Nah, kita pengen tahu kan, sebelum JWB ini meledak, sebelum booming, sebelum hits, dulunya tuh JWB tuh seperti apa sih? Karena banyak yang banyak yang tanya gimana sih ceritanya, Bang. Pada banyak yang DM juga. Nah, Pengen orang kan mungkin diceritain. taunya pas udah ke belakang-belakang gitu kan. Kalau yang apa yang gue lihat itu kan JWB kan pemainnya juga sebagian nggak yang semuanya terkenal gitu loh, Iya. ya kan, campur gitu kan. Sedangkan di TV lain banyak banget yang wah idola banget, idola remaja banget gitu kan. Nah itu gimana sih gitu, kok bisa bikin JWB ini bisa naik? Nah di sini sudah ada apa ya namanya ya, petinggi JWB lah, petinggi JWB ini. Founder kali. Kalau orang namanya tuh statusnya founder gitu. Nah itu kerennya ya kan. Kalau saya hunger, lapar gitu. Kali. Coba dong diperkenalkan diri masing-masing biar enak ya. Kayak ini kayak kalau pencapir saya dari Nah, Bapak sebelah dari kalau dari situ berarti sebelah kiri kamera. Iya, tuh kan. Pojok kiri kamera, nama saya Cepi Gober. Ah. Saya membantu Pak Ferry di Jodoh Wasiat Bapak sebagai sutradara dan dipercaya oleh almarhum Bapak Dede Ferdinand pun untuk memegang dulu itu berjudul Jodoh Pengantar Jenazah. Oh, awalnya itu ya. Iya. Jodoh pengantar jenazah. Kalau Bapak sebagai apa, Pak? Produser. Oh, kirain PU, Pak. Waduh. Bu. Ini bos saya loh, Bu. Oh iya benar. Kan Aduh. coba Eke yang Oh berani iya ngecengin, boleh. ya kan? Benar. Silakan. Lakukan yang terbaik, Bu. Lakukan yang terbaik, puas-puasin. Jadi Pak Ferry ini produser JWB. Dari awal memang udah jadi produser. Iya. Oh, terus almarhum Dede waktu itu? Jadi kan gini ya ceritanya Gimana? awalnya. Coba. Coba silahkan. Awalnya tuh kan apa namanya? Aku masih di belum di Tobali ceritanya waktu itu. Waktu itu masih bikin PH kecil-kecilan sama partner. Terus tapi memang dari dulu kan selalu ngebantuin Tobali kan, waktu aku masih di Trans TV juga bantuin. Nah, terus setelah keluar dari Trans TV bikin PH iklan Silakan, sendiri. Silakan. Iya. Habis itu almarhum bilang, "Yuk kita bikin yuk konsep baru
ya kita ngobrol deh nih sama Mas Wahyu, ada penulis Wahyu Penulisnya AS. Mas Wahyu. Habis itu kita saling email-emailan cerita lah. Dulu judulnya itu pertama tuh wasiat. Oh, oke. Baru Nggak tahu ada nih. Judulnya Judul ganti-ganti terus. Saya baru tahu nih, pertama kali judul wasiat. Pertama Oke. judulnya wasiat. Pertama judulnya wasiat, baru bentuk sinopsis gitu aja. Habis itu ya cukup seru lah, cukup seru. Habis itu kita kita meeting berempat tuh. Aku, almarhum, Mas Wahyu, sama Pak Utoyo. Itu berempat tuh dari awal tuh. Habis itu singkat cerita jadi skenarionya jadi gitu ya. Skenarionya jadi, kita baca dulu, tambahin apa ya yang seru ya. Habis itu masukin si pengantar jenazah itu, karakter itu, karena dirasa nggak ada yang main, maksudnya nggak ada karakter utama si pengantar jenazah kan, sinetron Indonesia gitu loh. Jadi, Sorry, kalau awalnya itu memang konsepnya ada hantu-hantunya gitu. enggak, awalnya Makanya drama. nggak ada pengantar jenazahnya itu Awalnya ya. sih cuman lucu-lucuan drama aja gitu loh, lebih ke slapstick, ada slapsticknya dikit. Maaf Pak, slapstick apa ya? Saya bukan slapstick tuh orang yang ada komedi yang jatuh nginjak kulit pisang jatuh gitu loh. Oh, Gitu-gitu ala-ala lah. ya. Sempat begitu sama dialog-dialognya dialog yang nyelekit gitu loh. Itu. Nah, terus kita present deh tuh. itu. Kita sempat present ke beberapa TV sebelum Antv. Kita sempat adalah salah satu TV, akhirnya dia nggak mau, ditolak gitu. Terus kita ke Antv melihat itu waktu itu Pak Otis suka. Aku ingat banget Pak Otis suka dan dia bilang, saya suka nih pekerjaannya seksi, kata dia. Pengantar jenazah tuh seksi di kamera gitu loh. Itu aku ingat banget dia ngomong gitu. Tapi saya minta gimana ya, kata dia, yang saat ini lagi nggak main di kiri kanan kita, kata dia, itu horor nggak ada loh, kata dia. Jadi pertama kali yang mengucapkan itu Pak Otis. Itu aku ingat. Dia yang merekomendasikan untuk yes. diganti yang ada horornya. Ada horornya. Terus dia nanya, gimana? Kalian ada ide apa kalau kita bikin horor? Terus aku langsung terbersit di situ, Pak. Kita bikin kayak Kismis, ingat nggak Pak dulu ada Kismis? Kisah iya, misteri. tahu saya Kisah ya, misteri, yang ya. Caroline Zakri itu, Ya, itu ya. legend tuh. Ya. Maksudnya gimana? Ya jadi kita bikin tiap episode beda-beda cerita. Oh gitu bisa ya? Bisa, Sementara pada Pak. saat itu belum hits tuh belum model yang begitu ya. belum. Akhirnya kita bikin begitu. Terus ya udah jalan. Nah sebelumnya kita mikir direktur siapa. Direktur dari awal almarhum juga udah bilang Cepi aja, karena Cepi memang dari dulu dia eksklusif di Tobali ya, Yes. Dari zaman kita bikin di Trans TV Bioskop Indonesia, Toko KR Amat. toko KR Amat itu dia yang pegang, Oh, dan dia toko. tidak mau di PH lain dulu. Dia cuma mau pokoknya di Tobali. Nggak bisa, saya nggak bisa gerak. Kenapa? Nggak bisa Kenapa gerak. Bang Cep? Mungkin ada satu keterikatan batin antara saya dengan Tobali ya. Untung nggak kembar dempet ya. Alhamdulillah. Jadi setiap kali ada panggilan dari Tobali itu hati saya berasa senang, kurang lebih begitu. Teman-teman, saya minum cendol dulu. Ini namanya si cendol. Iya. Rasa Saya apa? yang Rasa minum apa? si Cepi. Gitu. Ini Rasa durian, rasa sebentar. durian. Ini rasa durian. Iya. Dudariweh, Dudari. anjing gitu. Kalau durian kan duda keren, Iya, ini durian. durian, jadi- Oke, jadi ini durian, dudariweh anjing. Tojos dulu ya. Saya minum dulu boleh Pak ya? Boleh silahkan. Sebelum ngomong panjang lebar ya kan. Waduh, ini duriannya berasa sekali nih. Enak, endol. Ini ide siapa ini ya? Usul sekali idenya. Wow, hebat. Hmm. Bentar. Baunya sampai sini loh. Wangi kali Bu? Iya. Kalau bau kentut. Iya benar. Kalau Iya. durian wangi biasanya. Iya. Salah ngomong, salah. Oke, berarti saya lanjutkan nih ya Bu ya. Iya, tadi pertanyaan apa? Gue lupa. Pertanyaannya, Apa ya? kenapa Tobali. Cepi bisa ditobali terus? Iya, kenapa sih? Oke, melanjutkan dari kisahnya Pak Ferry. Berarti begitu saya di calling, nama saya tersebut di Tobali bahwa saya Cepi Gober nih harus direct. Ditelepon nih, saya benar-benar ceritanya detail banget nih, Iya. karena Iya. saya masih ingat nih kejadian 3 tahun lalu. Saya lagi berada di tepi kolam renang, Iya. lagi mikir ini saya mau nyebur apa enggak. Rumahnya Tiba-tiba, ada kolam-kolamnya, iya. sekaliannya mau nyomong di kaya gitu ya. Saya bukan kaya, sebenarnya saya banyak duit aja. Iya. Bapak saya sebenarnya. Lanjut, kontrakannya Lanjut. banyak. Betawi, Lanjut. Betawi, Iya, Betawi. iya. Oke, lanjut. Jadi saat itu ditelepon tuh ada salah satu staf Bapak, boleh saya sebut namanya nggak nih? Boleh. Boleh ya? Steve. Ya, Steve Immanuel tuh memang dia telepon. Cepi Gober,
Terus di background suaranya Steve tuh ada suara Cepe gitu manggil-manggil. Sebentar. Itu kok ada suara Pak Dede ya? Ada Pak Ferdinand ya? Iya ini lu suruh kesini katanya. Kapan? Sekarang? Nggak bisa sekarang, gue lagi bingung di kolam berenang apa enggak. Penting banget Penting banget. Nanti malam bisa nggak? Oh malam bisa. Kalau sore memang waktunya berenang. Udah. Biar apa bang? Biar memang ngeluarin keringet dalam air. Biar tambah kelihatan basah gitu. Pas keluar di videoin. Iya. Biasa. Lanjut, saya bilang malam, oke, saya merapat Bada Isa. Jam 8 saya merapat ke Tobali, waktu itu masih di Mampang ya Pak? Di Mampang. Udah, oke, jam 8. Bet, ada apa nih? Dia benar-benar sama sekali nggak cerita Pak, mau ada apa? Yang jelas lu suruh kesini aja, kangen nih, kita kangen katanya. Merapat ke Mampang, Cap. Nih apa nih Pak? Nih lihat, jodoh pengantar jenazah. Sebuah naskah di tangan saya tiba-tiba tuh Pak. Jodoh pengantar jenazah. Wah ini catchy banget nih Pak. Merinding tuh Pak gue. Tuh beneran nih. Kalau ada close up nggak nih? Benar. Nggak ada ya? Jadi ketika denger judulnya aja itu saya udah merasa tergelitik gitu. Bahwasanya ini sesuatu yang buat saya, wah ini menantang sekali nih. Jodoh pengantar jenazah. Pasti di dalamnya itu ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya apa sih nih kehidupan jenazah sebelumnya. Karena tokoh kita pasti akan mengantarkan jenazah. Udah singkat cerita, saya bawa pulang dulu Pak ya, saya renungkan nih, saya baca. Oh nggak langsung bilang iya, ntar dulu Pak, masa saya bilang iya belum tahu ceritanya. Judulnya memang catchy. Saya bawa Pak, udah tanpa nanya, saya bawa pulang. Nyampe di rumah, bener-bener copot helm, saya duduk di tepi kolam renang lagi. Astaga, itu kalau renang continuity ya Pak? Enak banget soalnya. Saya baca langsung. Di scene 1 Pak, episode berarti saya sebut 00 ya. Scene 1 nih, saya masih inget dialognya. Scene 1, establish kota Jakarta, keramaian kota Jakarta, lalu Papa Adam OS. OS itu buat teman-teman yang nggak tahu adalah oversound, di mana kalian mendengar suara karakter tapi tidak melihat wujud si pemerannya. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun, itu dialog pertama di scene 1. Katu scene 2, ruang kamar Papa Adam, rumah Adam. Papa Adam tergolek lemas di tempat tidur, menjawab telepon dari bukan pelanggan ya, kalau pelanggan berarti orang meninggal terus. Dari salah satu kerabat yang ditinggalkan. Oh iya, segera saya urus, segera saya langsung urus. Oke, nggak usah khawatir, kalian semua tenang-tenang saja. Dalam waktu singkat akan ada yang mengurus. Papa Adam menutup telepon, kemudian katur ruang tengah rumah Adam. Adam sedang berbicara dengan mamahnya. Dan mamahnya sedang merapikan lembaran-lembaran berkas lamaran kerja. Jadi hari itu Adam mendapat panggilan interview kerja. Ya. Ini saya cerita sedikit nggak apa ya? Panjang ya kan, lumayan durasi. Oke lanjut, bisa tahu 4 episode. Iya. Wah tetap lanjut. Jadi Mama Adam dan Adam sedang merapikan berkas-berkas lamaran kerja. Adam ngomong gini, ini dialognya saya hafal banget nih. Saya nggak megang apa-apa lihat. Ya, sulap ya. Set, hafal. KTP ada. Ini Adam yang ngomong, KTP mah ada, surat kelakuan baik ada, SIM A ada, SIM C ada, nilainya puas. Jadi puas itu dari surat kelakuan baik polisi, bahwasanya itu menunjukkan puas. Oke lengkap. Oke Adam, Mama doakan supaya kamu diterima di perusahaan baru ini. Alhamdulillah mah, Adam bergembira sekali. Lalu Adam, ada suara lagi Papa Adam. Iya Pak. Papa Adam menghampiri ke ruang tengah, kemudian Papa Adam bilang, kamu sekarang jemput jenazah di suatu alamat. Adam bilang, loh kok Adam Pak? Kenapa nggak Mang Diman? Mang Diman, kenapa nggak Mang Diman? Mang Diman lagi meriang, nggak bisa. Adam nih lagi ada interview loh Pak. Lebih penting mana sama urusan jenazah? Adam bilang. Adam bingung, terus Adam jawab lagi, Pak serius Pak, ini perusahaan besar, pemilik perusahaannya ini yang langsung mau ketemuin Adam. Pak, ayo dong Pak. Terus mamahnya ngomong, Pak udah deh jangan aneh-aneh. Papanya ngomong, kalau kamu itu bekerja untuk kepentingan NKRI. Kalau kamu ngurus jenazah, ini untuk kepentingan dunia akhirat. Adam diam lagi, masih berusaha untuk menjawab Adam. Tapi Pak, serius, ini pemilik perusahaan langsung menerima Adam kalau Adam datang tepat waktu. Lebih penting mana? Bos kamu ditunggu bos atau jenazah ditunggu malaikat. Dari situ dialog udah bener-bener wah ini something yang buat saya bener-bener, selain saya memang dapat ilmu dari tiap episodenya,
saya merasa bahwasanya ini dengan menggarap Jodoh Pengantar Jenazah, saat itu saya pikir wah ini gue belajar nih kalau gue ngerjain Jodoh Pengantar Jenazah, ini gue jadi punya ilmu baru. Oke, I'll take it. Tanpa perlu ngomong ke nyonya ya, ke istri saya, karena memang segala sesuatunya pasti kan istri mengatakan iya atau tidak. Saat itu memang ada dialog jenazah tuh lumayan ini Pak. Wah apa sih tuh? Udah tanpa pikir panjang saya telepon Pak Ferdinand, I'll take this chance, please jangan kasih siapa-siapa Pak, I'll do this. Udah. Oke Cep, langsung bicarakan besok ke kantor, siap. Udah. Dari situ kita berangkat persiapan, saya ngobrol dengan Pak Ferry, dengan segenap stafnya. Saya selalu bilang ini saya akan garap dengan pop art, dalam artian Mas Wahyu sebagai penulisnya benar-benar meruntunkan dialognya itu literatur hidayah, dalam artian bisa dikatakan lebih berat ke agamis. Lalu saya menyampaikan boleh nggak saya poleskan sedikit pop culture-nya, dalam artian milenial sekarang itu kalau diceramahin atau diguruin dengan kata-kata yang agamis, mereka justru membuat barrier tebal sekali. Jadi dengan adanya sentuhan pop culture, semoga ini bisa menjadi sesuatu nih Pak. Oke, let's do this. Udah, semenjak itu dikerjain episode 00, kita kerjakan tuh benar-benar penuh dengan keceriaan, Bu. Bener-bener saya ngerasa ini nggak syuting, ini bener, ini gue bikin, oh ini begini, pas lagi ngeliat di monitor pun saya dapat ilmu, kurang lebih begitu. Dari situ produser saya Pak Utoyo sebagai pemilik Tobali ya Pak, kemudian almarhum Ferdinand, Pak Ferry, saya sendiri bahkan mungkin semua penonton televisi saat itu nggak pernah menyangka bahwasannya Jodoh Pengantar Jenazah atau Jodoh Wasiat Bapak ini sedemikian laris Pak. Jadi anak bawang. Anak bawang. Nah ada satu kata lagi dari Pak Utoyo dengan almarhum. Begitu saya di hari pertama syuting, Cep, yang penting ini tayang, karena ini kan disebutnya promo tayang Pak. Ini tayang aja udah keren. Berarti kita sudah bisa meng-create sesuatu yang benar-benar baru di tahun itu ya. Karena yang lain lagi bikin drama-drama cinta, lagi bikin senandung-senandung segala macam itu ya pokoknya. Dia bilang ini tayang bagus. Nyampe 13 it's a goal yang paling keren Cep. Oke Pak. Yakin. Jadi awalnya targetnya 13 aja udah tayang doang Bu. Saat itu buat tayang aja udah bagus. Udah bagus. 13 bagus. Wah 13 keren banget ya. Dan itu pertama kali Tobali punya stripping. Sebelumnya kan nggak punya stripping. Tobali nggak pernah. Tobali bukan PH yang strippingan. Jadi Tobali itu PH yang FTV. Kadang-kadang cuma buat bulan puasa. Buat bulan puasa yang nyetok syutingnya, nggak pernah stripping. Jadi bagi kita 13 cukup lah. Persiapannya sebelum mulai syuting itu gimana tuh? Persiapannya itu memang diberikan waktu lebih oleh Pak Ferdinand, karena saya sendiri yang merequest, Pak, biasanya kan Bapak kasih waktu 2 hari. Untuk judul ini tolong Pak kasih saya waktu 5 hari. Kenapa 5 hari, Cep? Saya jelaskan bahwasanya ini set mesti benar, pemainnya mesti benar. Benar itu dalam artian bukan bagus ya teman-teman. Jadi benar itu ada suatu perasaan di mana ketika saya membaca naskah, karakter yang memerankan itu harus benar-benar sesuai. Bukan harus bagus loh, bukan harus bagus. Jadi memang mereka harus sesuai. Ketika ada beberapa pemain yang saya minta replace, itu memang bukan atas kehendak saya. Jadi memang saya bacanya ini kayaknya kurang sesuai Pak. Boleh nggak either ini dialihkan ke pemeran lain atau ini di swap. Ya kalau di bola tuh ya substitute. Nah saya punya feeling ini ternyata kurang pas. Ini pas, ini pas. Misalnya siapa misalnya? Saat itu ada Pak Marwoto. Jadi yang jadi papanya Adam itu ada namanya Pak Marwoto Kower. Komedian. Yang suka jadi pelawak dia di Sri Mulat ya Pak ya. Saya melihat bukan Pak Marwoto saya bilang jelek atau tidak bagus, bukan itu, tapi tidak sesuai. Kemudian itu siapa di kepala kamu Cep kebayangnya? Ada Pak almarhum Deddy Sutomo. Deddy Sutomo. Oh iya. Lalu kita syuting dengan Pak Deddy Sutomo, bener-bener feel-nya itu udah beda banget teman-teman. Saya pun juga merasakan ketika Pak Marwoto yang memerankan itu menjadi ayahnya Adam. Hati ngerasa nih ada yang nggak beres nih, kok nggak bikin goosebump atau ada suatu hal yang kalau sop mah ini rata gitu Bu. Enak aja. Pas Pak Deddy Sutomo yang main ini dia sesuai gitu. Oh tapi Marwotonya udah pernah syuting? Udah syuting. Iya Pak udah syuting, udah syuting. Kemudian di episode 00 itu dia pun berperan sebagai ceritanya yang naksir Mama Adam.
Tetap main, Tetep cuma main, cuma di rolling pengalihan gitu. peran, ya pengalihan peran. Oh. Enak banget bentar. Diganti. Terus? Nelen dulu bentar Bu. Oh iya. Terus Pak. Ada nasi, ada nasi nggak Bu? Pakai nasi. Udah lanjut, saya minta 5 hari. Jadi yang biasanya 2 hari itu diberikan kepada saya. Jadi kemudian 3 hari itu saya menggunakan waktu untuk mencari pemeran dan lokasi. Lokasi syutingnya itu bener, episode 00 itu benar-benar saya cari yang tidak pernah dilihat di TV. Nyari sendiri? Iya. Itu jauh tuh di mana itu? Itu di ini Pak, dekat Medland. Oh, Cilengsi. Iya, Cilengsi mau maju lagi. Ada Itu memang belum pernah dibuat sendiri? Belum pernah di situ. Jadi memang kalau dari Cibubur kota wisata itu ke sana kurang lebih 15 lagu. Lama ya? Iya, lama 15 lagu. Gitu, Bu. Ya, kurang lebih begitu, Bu. Persiapannya 5 hari benar-benar mateng. Sampai di hari shoot hari pertama pun saya masih mencari beberapa lokasi lagi. Oke. Terus udah gitu pemain dulu. Yang memilih pemain tuh siapa? Main panjang urusannya. Yang paling susah kita dapetin itu si Adamnya. Kenapa? Itu Kenapa terakhir. milih Adli itu kenapa? Pertama bukan Adli, ya. Pertama itu kita Baim Wong. Oh. Sudah, Baim Wong sudah ke kantor, sudah oke. Baim sudah main pasti YouTube? ingat nih. Belum. Belum. Baim belum main YouTube. Terus udah ngobrol-ngobrol sama Baim, habis itu kayaknya masalah angka deh ya. Akhirnya nggak ketemu, masalah angka nggak dapet. Habis itu kita cukup stuck lama tuh siapa ya yang bisa jadi si Adam gitu kan. Beberapa nama, banyak nama-nama tapi belum kita panggil. Cuma nama-nama akhirnya kita sodorin juga ke Antv kan. Kita mau ini, yang ini kurang ah. Terus habis itu Antv bilang, "Mas, siapa kayak Mas yang dulu pernah ngetop yang sekarang jarang tampil, ada nggak kira-kira siapa?" Dari situ tuh. Dari situ tiba-tiba ada yang bilang Adli Virus. Oh iya ya, dulu kan ngetop di Cinta Fitri kan. Ya. Habis itu kita ketemu ngobrol bla 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 bla, ya udah cocok. Nah itu. Jadi yang paling lama itu justru Adli. Si Milih Adam. Adli, Adam. Karakter Adam Habis itu yang paling lama. awal-awal tuh berarti siapa? Sista udah ada? Ada. Sista ada udah. Sista memang Ines Itu dari memang awal. Iya. memang Ines, terus yang lain Tessa sih. Kaunang itu tuh Tessa pas Kaunang banget itu juga masalah tuh. Tadinya bukan Tessa Kaunang. Awalnya Tessa Kaunang. Episode 00 sudah selesai. Habis itu kan menunggu sampai proses pilot ini diterima TV kan takes time. Dia syuting tempat lain. Habis itu kita di ACC sama TV. Sementara Bapak aus Tessa ya, Pak? masih syuting. Gimana? Saya terbius oleh si cendol sebentar teman-teman. Benar, saya sampai hilang laratan nih. Kering. Waduh, bahaya nih, sugeras. Lanjut. Terus jadi kita mau syuting nih. Besok tuh kita mau syuting. Hari ini si Tessa masih belum confirm. Wah, nggak jadi nih pakai Tessa. Ya udah akhirnya kita ke Marissa Christina. Dia pasti ingat. Mantannya Babang Fandi. Marissa Christina, Ica, kita telepon. Udah oke, segala macam bla 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 bla. Pas mau maghrib, Tessa nelfon, dia bilang dia bisa masuk JB. Ya sudah. Balik Jadi lagi kita berarti. dia balik lagi ke si itu. Akhirnya syuting tuh. Akhirnya syuting. Tapi selama syuting episode 00 itu nggak ada kendala. Ada dong. Banyak. Kendala mah harus ada. Kalau nggak ada terlalu mulus teman-teman. Harus ada. Apa kendala yang diingat apa? Oke, pertama kali aja kendala di Day One shoot itu pertama kali Tessa Pak. Karena kan saya mesti nunggu pemain. Iya. Oh, karena nungguin Iya, kepastian itu iya, ya. ini siapa Pak yang jadi mamahnya? Saya mesti take. Saya mesti take adegan tersebut nunggu pemain. Gitu itu. Scene lain nggak ada, Pak? Ada, udah diambil. Oh, Udah diambil duluan. Emang Yes. dia doang. Yes, kemudian datang Tessa tuh pada asar. Pada asar. Udah mau matahari juga udah mau turun, teman-teman. Jadi saya harus Sin siang adegannya depan rumah. Gitu. Adegan yang tadi saya sebut, Mama Adam itu kan jadi kalau di naskah itu adegan itu terjadi di ruang tengah. Namun entah kenapa saya lebih berasa itu kayaknya adegan saya bawa tarik ke teras deh karena memang Adam lagi buru-buru supaya on time. Jadi saya bawa dari ruang tengah terus saya bawa keluar gitu. Nah, itu kendala pertama di hari shoot. Jadi memang saya nggak tahu siapa yang bukan nggak tahu, belum ada kepastian. Jadi mesti nunggu Mbak Tessa Kaunang untuk hadir ke lokasi. Begitu nyampe hadir lokasi gue juga nggak langsung take. Seperti biasa dandan. Tessa Kaunang memang drama queen-nya JWB. Iya. Memang Nanti sudah kan ada kan nanti next episode
dia kita panggil ke Ada itu juga kan dia dapat penghargaan apa waktu itu. Penghargaan. Oh, dapat penghargaan. Nah, Iya. bener. Terus Dia abis kepanggil. itu doang kendalanya. Ada lagi. Berapa hari? Syuting episode 00 tuh berapa hari? Kita dikasih spesial hari juga saat itu. Saya dikasih kesempatan 3 hari plus 1. Jadi 3 hari plus 1 itu jikalau terjadi force major, hujan, bencana alam, gempa, macet udah force major sekarang teman-teman. Udah termasuk ya? Oh, udah termasuk. Jadi dikasih waktu 1 hari. Jadi 3 plus 1. Akhirnya memang 4 hari. Enggak, tetap 3 Tetap saya. 3. Iya, kan kalau 1 itu karena tidak ada force major, saya juga nggak bisa bikin bencana alam, teman-teman kebetulan. Jadi akhirnya saya harus menyelesaikan 3 hari. 3 hari selesai terus 3 baru hari. proses Abis editing. itu proses editing. Iya. Itu setelah diedit itu memang langsung udah oke? Apa ada gimana tuh ke Antv-nya? Oh, ada ini lagi, Pak. Ada drama lagi. Jadi begitu sudah biasanya gini prosesnya, teman-teman. Begitu saya syuting, itu materi yang ada di memory card di load ke komputer. Komputer kita rough cut di online isi musik. Kemudian setelah mereka selesai merapikan 1 episode, saya masuk disebutnya director stream atau director's cut. Saya masuk, kemudian saya pilah-pilah mana aja shot saya udah masuk apa belum, udah ngalir apa belum, udah. Kemudian begitu saya bilang udah oke, saya present ke Pak Ferdinand sama Pak Ferry. Kemudian Pak Utoyo bilang sudah oke, ada beberapa revisi minor. Kita lempar ke Antv. Nah, kenyataannya di Antv punya taste berbeda. Punya taste berbeda. Mereka pengen itu yang sesuatu yang energik. Iya. Nah, buat saya oke, ini masukan yang nggak boleh dibantah, dalam artian nggak semena-mena saya nggak mau. Saya juga nggak bisa begitu. Memang ketika menjadi seorang filmmaker itu kita harus open minded. Jadi kita harus terima input dari segala macam aspek. Ketika memang itu ternyatanya believable, ya why not gitu. Jadi memang Antv itu punya karakter sendiri dalam editing. Apalagi istilahnya Antv station tuh Tuhan ya. Ya benar. Jadi memang saya saat itu gimana Cep, nggak apa-apa Pak. Kebetulan yang ngedit pertama kali itu perpaduan yang buat saya lumayan spektakuler juga sih Pak. Awalan tuh. Udah begitu diedit, mereka bilang ini dia. Nah, itu Pak Otis bilang baru kita on air tanggal 8 April, saya ingat banget. Itu pertama kali Episode 1, yes. 8 Episode April. 1 8 April 2017. 17. Deg-degan gak tuh pas tadi? Waduh, bukan deg-degan lagi. Hah? Bukan deg-degan lagi. Gini teman-teman, kenapa saya deg-degan? Saya jelaskan juga Bu, kenapa Iya. deg-degan. Dari awal saya persiapan, kemudian hari pertama syuting sampai hari ketiga, itu cibiran di mana-mana. Karena apa? Karena ada jenazahnya. Bahkan sampai pemain, jadi sebelumnya saya syuting itu FTV. Boleh saya sebut nama juga nggak yang mencibir? Boleh. Jadi ada satu pemain, dia bukan mencibir tapi lebih ragu. Mas Cep, ini jenazah nggak cheesy ya? Cheesy dalam artinya tuh ini murah. Enggak ya? Iya murah banget ya, cheesy deh kalau jenazah. Udah. Dari aktor ngomong gitu, kemudian dari teman-teman produser TV juga. Cep, lu ngerjain apa? Nih jadi pengantar jenazah. Apa sih lu Ber ngerjain begitu lu? Katanya. Apa sih lu? Loh, kenapa memang? Ya lu kan terkenal komedi. Iya. Cepi Gober itu terkenal dengan drama komedi lah. Kenapa lu ngerjain yang beginian? Beginian tuh maksudnya apa? Ya lu kan kemarin ngerjain dari stasiun TV yang dikatakan elit. Ya, saya sebut juga boleh Pak? Boleh. Ya, Net TV itu dibilang Indonesia itu dia nomor 1 atau paling berkelas. Paling kelas. And then suddenly saya ke Antv yang bisa dikatakan underdog. Antv itu bener-bener dibilang, lu kalau jadi Antv receh. Loh, for me, saat itu kalau memang kontennya buat saya memang bermutu, kenapa enggak? Semua mencibir tuh Pak. Dan buat saya ketika dicibir itu saya malah makin mau membuktikan ini sebuah bukan tantangan. down malah Iya. Kemudian Adli Virus juga Pak. Kenapa sih yang main Adli? Sempat juga mau diganti Pak saat itu. Itu banyak yang iniin juga. Saya di hari kedua syuting Adli Virus mau diganti, saya mau retake saat itu. Pak almarhum datang kalau kasih Cep, I think this is a bad news for us. Kenapa Pak? Kayaknya kita mesti retake. Kenapa Pak? Saya salah bikin, saya bilang. Enggak. Nih Adli kayaknya minta diganti. Oh, kan belum lihat mereka. Ternyata kalau nggak salah pernah bikin yang pertama ya Pak. Iya, Sebelum iya. 00, iya Pak almarhum, Pak Ferdinand sama Pak Ferry pernah bikin. Berarti belum 00, minus 01 berarti. Ada episode minus 01, Adli itu kurang memukau. Iya. Lagi lemas. Nah, buat saya enggak. Adli yang sekarang di sini beda banget, Pak. Please trust me. Adli ini buat saya ini matahari di JPJ. Di jodoh pengantar jenazah mataharinya ini Adli, karena ketika saya sama Adli berbincang, benar-benar kita ngeluarin total banget, Bu. Benar-benar total setotal-totalnya. Jadi sebelum syuting memang ada ngobrol sama Ngobrol. Kita ngobrol banget. Nah, jadi Adli pun tahu, ya kok Bang Cepi, Adli Empai manggilnya Bang Cepi. Tenang aja Bang Cepi, justru teman-teman yang
kita itu menjadi sebuah tantangan. Iya bener Pai. Saya manggil Pai, bener Pai. Gue setuju. Jangan pernah down dengan keraguan orang atau bahkan cemoohan orang. Bener-bener diledek gara-gara ada kata jenazah. Segitu kayaknya ini maaf banget ini buat orang yang nggak sekolah tahu Cep, nggak apa-apa. Isinya bro, don't judge a book by its cover. Itu sebelum tayang, udah itu yang bikin paling makin deg-degan. Jadi saya harus proof bahwasanya Adam itu berenergi. Pak, trust me, jangan di retake, tetap ada di virus Pak.